Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari Teknik Elektro angkatan 2018. NIM saya 22111181007. Di sini saya akan membuat presentasi tentang elektronika digital, yaitu presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah elektronika digital. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin pembahasan. Yang pertama ada rangkaian D flip-flop, yang kedua ada rangkaian JK flip-flop, yang ketiga ada rangkaian RS flip-flop, dan yang terakhir perbedaan RS flip-flop dan JK flip-flop itu apa. Langsung saja, yang pertama yaitu D flip-flop ya. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya sudah susun secara rapi dengan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk D flip-flop. Ada 4 buah IC NAND dan outputan yaitu probe, ada gerbang, ada juga clock, dan juga inputan untuk D flip-flop ya. Yang pertama kita sambungkan dulu yaitu PCC ke dalam ke inputan saklar. Lalu kita sambungkan saklar ke gerbang NAND ini. Lalu kita sambungkan lagi jumper ke saklar. Lalu sudah itu kita sambungkan gerbang output ke gerbang input NAND. Lalu kita sambungkan inputan NAND ini ke clock, juga inputan yang ini ke clock. Langsung dari output NAND yang pertama kita sambungkan ke input NAND yang ketiga. Lalu yang outputan yang kedua kita sambungkan ke input yang NAND keempat. Outputan dari NAND yang ketiga kita sambungkan ke probe. Sama halnya NAND yang keempat kita sambungkan juga ke probe. Oke. Lalu inputan NAND yang ketiga kita sambungkan ke outputan probe. Sama halnya inputan NAND yang keempat kita sambungkan juga ke output probe yang pertama. Oke. Lalu kita coba cek ya. Untuk rangkaian D flip-flop ini kita sudah selesai rangkainya. Di sini kita akan mencoba rangkaian flip-flop ini dengan tabel kebenarannya. Yang pertama, ketika si inputan D nya itu 0, lalu si clocknya itu 1, maka key sama dengan 0 dan yang key aksennya itu sama dengan 1 atau menyala. Dan yang kedua, ketika clocknya 1, D nya 1, maka untuk key nyala, dan yang untuk key aksennya tidak menyala atau 0 ya. Lalu yang selanjutnya percobaan yang ketiga, ketika ininya 0, clocknya 0, maka dia menahan kondisi yang terakhir. Lalu percobaan yang keempat, ketika clocknya
0 dan D-nya 1 sama dengan percobaan yang ketiga, yaitu menahan kondisi Q yang terakhir. Itu ya untuk percobaan rangkaian D flip-flop dengan tabel kebenarannya. Lalu yang selanjutnya yang selanjutnya di sini ada rangkaian JK flip-flop. Di sini sudah terdapat ya rangkaian JK flip-flopnya yang sudah saya susun. Di sini ada 4 buah gerbang logika NAND. Yang gerbang yang pertama yaitu mempunyai 3 kaki, gerbang yang kedua sama mempunyai 3 kaki input. Gerbang logika yang NAND ketiga ini mempunyai 2 input. Sama halnya gerbang NAND yang keempat juga mempunyai 2 input. Di sini ada switch yaitu untuk inputan J. Di sini ada clock dan di sini juga ada switch untuk inputan K. Di sini PCC ya. Dan di sini juga ada 2 buah output yaitu probe, key dan keynote. Yang pertama, di sini ada inputan untuk J, kita sambungkan ke PCC. Sama halnya untuk inputan K yang ini kita sambungkan juga ke PCC. Di sini ada gerbang NAND yang pertama yaitu dengan 3 buah inputan. Inputan yang tengah ini kita sambungkan ke switch untuk inputan J. Dan untuk yang paling bawah, inputan paling bawah kita sambungkan ke clock. Itu untuk gerbang NAND yang pertama. Untuk gerbang yang kedua sama halnya dengan yang atas, inputan yang tengah kita sambungkan ke inputan untuk K, dan inputan yang atas kita sambungkan ke clock. Lalu sudah itu di sini ada 2 buah gerbang dengan 2 inputan. Inputan yang pertama kita sambungkan ke output dari gerbang NAND yang pertama, kita sambungkan. Lalu gerbang NAND yang kedua ini, inputan yang paling bawah ini kita sambungkan ke output dari gerbang yang kedua. Sesudah itu output dari gerbang NAND yang ketiga ini kita sambungkan ke probe untuk output. Sama halnya gerbang yang keempat ini kita sambungkan outputnya ke probe untuk keynote. Tadi yang ini inputan yang paling atas kita sambungkan ke output dari gerbang yang keempat. Sama halnya inputan dari gerbang NAND yang kedua, inputan yang ke paling bawah ini kita sambungkan ke output probe yang pertama atau yang key. Lalu dari gerbang NAND yang ketiga ini, untuk inputan yang kedua ini kita sambungkan ke output probe yang kedua. Sama halnya dari gerbang NAND yang keempat ini, inputan yang paling atas ini kita sambungkan ke probe yang pertama. Lalu selesai, sudah untuk kita sambungkan dari komponen ke komponen, dan alhasil kita sudah merangkai rangkaian JK flip-flop ini. Setelah itu kita coba dengan tabel kebenarannya, apakah dari output JK flip-flop ini sama dengan tabel kebenaran JK flip-flop. Oke, kita coba langsung. Untuk yang pertama yaitu inputan J-nya 0, dan untuk inputan K-nya itu 0, maka tidak ada perubahan ya atau menahan. Lalu yang kedua, inputan J 1 dan inputan K 0, maka terjadi perubahan, yaitu untuk
output yang pertama atau key menyala atau 1, dan untuk key aksen atau keynote ini tidak menyala atau sama dengan 0. Percobaan yang ketiga, input J ini kita ubah 0, dan untuk input K itu 1. Maka terjadi perubahan di sini. Output probe yang pertama tidak menyala atau sama dengan 0, dan untuk output yang kedua, probe yang kedua ini menyala atau sama dengan 1. Untuk percobaan yang keempat, yang terakhir, yaitu input J sama dengan 1 dan input K sama dengan 1, yaitu keadaan saling berlawanan ya. Itu tabel kebenaran dari JK flip-flop dan sesuai hasilnya dengan rangkaian yang saya buat. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu rangkaian RS flip-flop menggunakan clock. Di sini ada 4 gerbang NAND dengan masing-masing 2 inputan. Di sini ada switch sebagai inputan dari R. Di sini ada clock, dan di sini ada inputan untuk S. Dan di sini ada outputan, yaitu probe untuk outputan dari rangkaian RS flip-flop ini. Oke. Yang pertama, di sini ada inputan switch, yaitu untuk R. Kita sambungkan ke PCC, sama halnya untuk inputan S ini. Lalu kita sambungkan inputan yang pertama ini, kita sambungkan ke switch, dan untuk inputan yang kedua ini kita sambungkan ke clock. Sama halnya dengan gerbang NAND yang kedua ini. Lalu kita ke gerbang NAND yang ketiga. Output dari gerbang NAND yang pertama kita sambungkan ke input gerbang NAND yang ketiga. Sama halnya dengan gerbang NAND yang keempat ini. Output dari gerbang kedua kita sambungkan ke input gerbang NAND yang keempat. Outputan dari gerbang NAND yang ketiga ini kita sambungkan ke probe yang pertama. Juga sama halnya dengan gerbang NAND yang keempat ini, outputnya kita sambungkan ke probe yang kedua ini, atau kita sebut keynote. Lalu dari inputan yang kedua ini kita jumper ke probe, ke output probe yang kedua ini. Lalu selanjutnya dari inputan untuk gerbang NAND keempat ini kita jumper ke output dari gerbang NAND yang ketiga. Sesudah kita sambungkan, dan ini hasil rangkaiannya, maka dari itu kita tes dengan tabel kebenarannya, apakah rangkaian yang saya buat sama dengan tabel kebenaran dari RS flip-flop ini. Kita coba. Oke, kita coba dengan tabel kebenarannya ya. Untuk inputan S0 dan R0 itu tidak ada perubahan ya. Untuk percobaan yang kedua, untuk inputan S0 dan inputan R1 ada perubahan, yaitu untuk output key itu 0, dan untuk output probe yang kedua atau keynote itu sama dengan 1 atau sama dengan menyala. Percobaan yang ketiga, yaitu input S sama dengan 1 dan input R sama dengan 0, terjadi perubahan ya, yaitu output probe yang pertama itu sama dengan 1 atau menyala, dan output probe yang kedua atau keynote itu sama dengan 0 atau tidak menyala. Dan percobaan yang ketiga itu 1 dan input R1 invalid ya. Mungkin
mungkin itu percobaan untuk RS flip flop menggunakan plug ini dengan tabel kebenarannya sama ya, sesuai dengan rangkaian yang saya buat. Dan yang terakhir, poin yang keempat, pembahasan yang keempat, yaitu apa perbedaan RS flip flop dengan JK flip flop. Menurut saya perbedaan dari kedua rangkaian flip flop ini yaitu JK merupakan rangkaian yang lebih baik daripada rangkaian RS flip flop. Mengapa begitu? Karena dapat kita lihat bahwa ketika RS itu inputannya 1 sama dengan 1, itu tidak ada perubahan atau tidak tentu. Sedangkan untuk rangkaian flip flop, ketika inputan J dan K itu 1 sama dengan 1 dan hasilnya itu not change atau toggle, atau si probnya itu berubah-ubah, dan dapat kita lihat secara garis besar dari perbedaan rangkaian RS flip flop ini dengan JK flip flop ini. Untuk gerbang yang pertama itu menggunakan 3 inputan untuk gerbang NAND yang pertama, dan yang kedua itu mempunyai 3 kaki inputan. Sedangkan untuk RS flip flop, untuk gerbang NAND yang pertama dengan gerbang NAND yang kedua itu hanya mempunyai 2 kaki inputan. Itu menurut saya perbedaan antara RS flip flop dengan JK flip flop. Segitu dari saya. Pembahasan dari 4 poin tadi sudah saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi dari saya ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.